Silakan duduk nih. Kita buka dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bian? Baik, alhamdulillah. Gak terasa sudah sehari semalam kita hanya bertamu ya lah, kamu pulang. Jadi Pian ada ditakoni kuitan Pian lah tentang hari semalam. Apanya? Ada ditakoni kuitan lah. Kan ada bang, soalnya ada dua padah Ada jual. kisah jual lah. Jadi guru-guru mah nggak apa ya lah. Dari guru-guru kan? Nggih. Udah bapak aja sih, apa biasa-biasa aja lah. Alhamdulillah Bang Ella. Pian hakun juga bantu ulun banyak-banyak terima kasih juga Pian sudah hakun membantu ulun itu nah. Jadi kita semalam sudah membahas ya lah tentang Pian habisnya kemana gitu, masalah-masalah Pian apa semasa COVID. Ini saya lupa ngomong COVID ini kakak aja kan di kampus tuh ada kan nilai-nilai ini kan benar kayak menjadi gitu nah. Tapi kita ya lah ya kurang pakai masker pakai ya lah, tapi yang orang-orang sini ada yang kena juga lah apa-apa juga kan. Biasa-biasa Aja. Kalau di kota sana kan banyak itu orang yang kena. Jadi paling kadang kita menghindari ya lah pakai masker dulu. Selama pakai masker melakukan urusan ya lah sudah kena sudah kita ikhtiar tuh. Jadi sebelumnya Pian sudah tadi lah yang tuh habis nih hendak ke sekolah mana yang gitu. Jadi Pian nih kapan ujian? ujian kah? Nggih. Mungkin habis hari lebaran nih, kalau mungkin habis lebaran. Habis lebaran. Nggih. Siap jalan Pian? Siap udah. Wis, alhamdulillah siap. Tapi aduh lah apa aja ujiannya? Online kah apa aja? Ada. Ada ujian juga semalam, ujian juga, cuman ujian kayak itu aja teman. Ujian ada orang datang lah teman semalam tuh. Tuh ujiannya Pian nggak apa yang bulat gitu juga ada? Maksudnya ya Pak? Ulangannya Pian kayak semalam? Jawabnya tuh? Jawabnya ada jawaban sudah ABCD gitu. Oh ABC aja soalnya di bulat tiga ada apa? Yang pensil khusus kan ada? Ada. Oh berarti bebas ya lah. Kayak itu Pang namanya ujian tuh amun bahari ya lo, amun dia ada kakak tuh ada Pang yang pensil khusus tuh komputer jadinya. Dia amun salah aja kada diterima jawabannya. Belum dulu kayak itu juga di SD lagi dulu. Iyalah gimana sih kayak pensil yang khusus tuh jadi kalau awak kada dibaca jawabannya. Sebelum masuk nih lah kakak nak menjelaskan dulu apa itu bimbingan konseling kuliah kakak nih. Jadi bimbingan konseling itu menghadapi berbagai macam permasalahan dari murid-murid siswa nah. Tapi kada semuanya juga Bang kayak ada permasalahan. Misalkan nak minta saran, minta apa boleh kayak apalah pokoknya. Biar sebenarnya sudah tahu lah guru BK atau apa? Guru BK. Guru BK itu ya guru BP tuh kah? Gitu guru BP. Kan di sini ada guru BP nggak? Ada. Di SMP tadi Bang? SMP ada. SMP. Nah itu kayak apa Pian melihatnya guru BP itu menyepian lihatnya kayak apa? Maksudnya kayak apa itu? Melihat dari gawian guru BP itu ya Pak? Sidin kah? Sidin tuh ya suka misalnya ada masalah Sidin mau nindaknya. Kayak ada perkelahian. Hingga ada orang perkelahian, berokokan misalnya di SMP itu kan. Sidin berantasnya lah. Iya Sidin berantasnya. Apalagi di sekolah SMP kami dulu tuh kapseknya serem mana lah. Berarti guru BP-nya termasuk dikutani siswa itu berarti lah. Guru BP itu Ada juga Bang guru BP, cuman kepala sekolahnya benar. kepala sekolahnya. Kalau guru BP-nya Bang? Guru BP ini ya biasa ya Bang, itu nah cuman hukum benar ya. Hukum. Jadi biasanya di Jepang kebanyakan orang menyambat guru BP ini polisi sekolah aja lah. Nah, berarti itu sebenarnya kada bujur Bang itu tuh. Sebenarnya guru BP ini kada mengurus yang hal-hal ya itu bukan sebenarnya guru BP ini guru BK lah kalau sekarang. Sidin tuh bisa melihat kita tuh ada belajar ilmunya tuh. Jadi kalau misalkan ada orang masalah kita dekati, kita rangkul. Pian ini kenapa? Pian ada masalah apa? Pian ada kendala apa dalam belajar? Jadi kayak itu ada yang kayak ada mesrawar misalnya pensil tatak tuh salah udah lain gitu gawiannya. Sama di pesantren gitu. Kalau misalkan sebenarnya gitu guru BK itu gawiannya ya jangan tadi gawiannya sini tuh biasanya mengurusi kayak membagikan angket ngisi ini karena kalau dibaca dari itu hasilnya siswa ini bermasalah bukan artian dalam menjadi Tuhan lah itu nanti kan ada juga ilmunya kita pelajari dari
dari ilmu kurang spesialisan dulu tuh, jadi sudah ada ilmunya tuh kayak apa membaca siswa. Misalkan kita ada pertanyaan lah, dibalik kita di pertanyaan tuh dijawab lah, jadi ketahuan kita oh ini kayak sedang masalah ketahuan kena. Jadi kan masalah pian tuh kalau apa apa tadi masalah pian habis lulus tadi anda ke anak enggak anak apa tadi anak masuk pesantren apa Sulaimania. Jadi permasalahan pian sekarang ini tadi yang tentang covid nih kalau tentang covid yang ngalih belajar jadi pengoler lah anggapannya lah, jadi pengoler lah di rumah masanya ada turunan ya lah. Jadi kalau kayak itu tuh biasanya kalau dalam kami ada teknik kognitif namanya. Kognitif itu artinya dalam bahasa simpan itu berpikir. Jadi kita tuh berpikir bagaimana kita ini mengatasinya tuh dengan pikiran kita juga sebenarnya. Kita tuh misalnya kan kita nih masalah covid selama covid jadi pengoler, jadi yang bisa mengubah kita pengoler itu sebenarnya diri kita juga. Iyalah misalkan Ian aduh kok ada ini ya anak enggak juga senang baca-baca, padahal kan biasanya kalau kita di lingkungan pesantren mah wajib lah baca-baca tuh lah, baca kitab apa pelajaran tuh wajib belajar supaya kada hilang. Selama di rumah kita memikirkannya kalau udah jauh bukunya aja lah, biasa aja ya kada dilihat juga aja. Nah jadi itu tuh biasanya malah kita pengoler. Nah itu namanya teknik kognitif. Jadi teknik kognitif itu tadi kita seorang yang mengubahnya. Jadi kena pian misalkan ada pengoler, jadi pian bisa kena pikirkan iyalah kenapa ya ulun jadi pengoler, apa karena ilmu ulun ini hanya pandang guru kan. Nah pasti pandang guru ulun bujur-bujur, pas kada dipandang guru ulun kada bujur-bujur. Nah itu kan sebenarnya menyelisihi lah masalah kayak itu tuh. Kalau ilmu pian anak bermanfaat kan apa aja kayak itu pian harus baca, jadi pian harus kayak ingat itu lah ilmu pian kada hilang. Masalahnya kan ilmu ada jorong dalam istilah lah, kalau pian menyebarkan ilmu kalau orang lain mengamalkan pian dapat pahala aja lah. Nah misalnya itu kalau ilmu itu hilang pian lawas kada diingat-ingat kada jadi bermanfaat kalau ilmunya. Nah sebenarnya itu Bang, kalau permasalahan kita tuh sebenarnya kita seorang juga yang bisa mengubah diri kita nih. Misalkan kita ya tadi malas lah, kita juga yang kau mengubah pikiran kita nih kita supaya jadi malas. Nah misalkan pian tadi pian biasanya guringnya berapa? Guring lagi sebelum punya HP udah mah guring kita jam 9. Sampai ada sampai jam 11, 10, jam 12 takkan nanya rajin. Masalahnya juga HP pembentuk zona. Enggak apa namanya? Masalahnya ya, HP ini masuk masalah juga. Apalagi sama Covid-nya HP lah. Laginya belajar sana kan belajaran ke deda. Tugas ke deda. Jadi santai-santai aja HP ini udah. HP ini dasarnya panggala setannya jangan. Ya tadi ya kakak, sebenarnya kita ini kada audio pang ya, ngubah harus ada prosesnya. Jadi kita tuh berpikir itu nah, itu tadi sesuai ilmunya teori kognitif tuh. Jadi yang bisa mengubah kita tuh pikiran kita juga. Oh iyalah jangan aku nih selama ini pengoler, aku harus bisa mengubah kayak gitu. Kita jauh pikirnya kita ya, habis itu kita bergerak kita nggak kawa sampai kawa kita tuh yang dasar bujur intinya tuh niat dulu hanya kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah tuh kawa aja Bang karena jadinya Insya Allah. Lagi kan mungkin orang-orang sukses kayak guru-guru tuh gue malas kada mungkin lah. Nah masalahnya guru-guru tuh kan biasanya sidin rajin baca-baca. Karena sidin rajin tuh ya jadi ya berberkah tadi. Ya lah sidin jadi berberkah. Sidin banyak dihormati orang juga guru-guru tuh karena sidin tuh yang rajin sidin tadi lah, sidin gak ada pengolet. Pian ada bisi idola lah kalau guru-guru. Ada banyak lagi. Siapa yang paling idola kan? Habib Umar bin Hafiz. Oh itu nah kayak beliau tuh kan luar biasa lah, sehari ada yang mengadakan tamat ngaji berapa kali sehari sidin tuh. Sidin tuh hebat, hafal 100.000 hadis. Sanat-sanatnya ada. Kalau orang kayak itu kan ada mungkin memalas ya lah. Nah, mungkin sudah. Ya, menjaga juga. Nah, itu Kang.
karena kayak kemalasan tuh ya lah faktor juga kan dari kesuksesan dunia maupun akhirat kita yang kadang mungkin kita anak cita-cita anak jadi ulama tuh ya lah, anak jadi ulama tapi serang mulai mungkin ya asal ada nyambung benar itu nah kecuali pin wali wali itu lagi kisahnya lah yang sudah sampai situ nah jadi pian dari sekarang misalkan anak berubah tuh nah ingatakan terus tanamakan dalam pikiran pian kayak apa urunin supaya termotivasi dari Habib Umar tuh luar biasa bang sih untuk Ibu Musidin karena mungkin sini pemalas ya lo si pian contohnya sampai berniat ya Allah ulun anak kayak Jasidin kayak berdoa sambil berdoa tuh nah supaya ampi jadi pengolah gitu lah. Sebenarnya pengolah ini sifat manusia bang ya lah. Kita pasti bisa pengolah apalagi dalam kayak baca-baca buku di ibadah kan kalau dulu biasanya banyak banget godanya sembahyang juga sembahyang itu kan wajib sholat lima waktu mungkin tidak boleh ditinggalkan mentinggalkan berbahaya tapi itu kena sulit misalnya sulit banget nanti menggawinya karena tapi sama dipaksa ya lah ini sama dipaksa alhamdulillah awal aja digawe alhamdulillah jadi itu tadi ya kalau tadi kita pemalasan tuh kita juga kaum mau banyak dan kita pikirkan kayak apa seharusnya kalau kita malas cita-cita kita kayak apa bujur apa kita akan tahu ya lah tapi kita berusaha sebisa mungkin gitu nah sampai situ aja dulu lah kita waktunya sudah 11 menit kakak tutup dulu lah. Assalamualaikum.